Allah, banyak betul yang latihan bela diri. Hujan-hujan begini, apa nggak takut masuk angin nanti? Bandung kan dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diki, bagaimana kabar? Senang ketemu lagi. Oh, ramai sekali sekarang ya. Iya. Nah, ini sebenarnya saya ingin mencari tahu soal namanya bela diri yang tidak pakai tenaga dari luar, yang pakai tenaga diri sendiri. Ya. Manusia itu lengkap. Di dalam surat Al-Isra 70 dikatakan bahwa manusia itu betul-betul sempurna. Wa fadhalnahu ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Jadi yang namanya manusia itu dilebihkan oleh Allah. Nah, sebetulnya ini ada penelitian tahun 87. Ini dua orang ilmuwan namanya Ken and Wilson. Dia itu menemukan bahwa di 1 cm kubik sel mitokondria manusia itu dapat menghasilkan listrik 200.000 volt. Banyak itu? Iya, sebanyak itu. 1 cm kubik sel mitokondria itu kira-kira dia itu sebesar dadu. Subhanallah, bila 1 cm kubik saja 200.000 volt energi manusia, berarti 100 orang saja cukup untuk mengaliri listrik sebuah kota. Kita akan melakukan jurus dasar putra. Tapi kalau dibantu dengan jin, bagaimana ya jadinya? Karena manusia itu jauh lebih kuat dari segala macam makhluk-makhluk Allah yang lain itu. Bahkan jin dan malaikat itu sujud pada kita itu. Berarti jelas di sini bahwa manusia itu jauh lebih kuat, lebih hebat dari segala macam makhluk Allah yang lainnya, termasuk jin. Nah, kalau misalnya manusia bekerja sama atau minta perlindungan dari jin, malah jin yang kuat, bukan kita yang kuat loh. Salah kita, kenapa kita bikin kuat itu jin gitu. Naudzubillah, himindalik. Ternyata malah manusia yang dimanfaatkan oleh jin. Jadi bodoh sekali yang menganggap jin lebih kuat dari kita. Kalau kita mau kuat, latihan dong, jangan pakai jin segala. Memang apa yang harap didapat dengan pelatihan bela diri seperti ini? Iya, begini. Ini tuh sebetulnya adalah untuk sarana beribadah, Tunggu Tanding. Jadi dengan energi ini kita bisa manfaatkan semuanya adalah untuk kemaslahatan. Jadi contohnya, mereka semua belajar mengobati. Nah, kemudian mereka semua belajar bela diri. Mulai dari jurus-jurus, senjata dan sebagainya, bagaimana memfokuskan energi, bagaimana kita memanfaatkan energi untuk membela diri. Nah, kemudian bagaimana dengan energi ini kita dapat meningkatkan otak kita lebih baik lagi. Jadi dengan energi ini kita berusaha mengendalikan nafsu-nafsu, bukan menahan tapi mengendalikan. Karena kita bisa jauh lebih jahat dari iblis loh. Manusia itu sempurna. Subhanallah, ternyata kekuatan fisik yang didapat dari latihan seperti ini luar biasa. Lihat, mudah sekali besi dipatahkan cuma dengan tangan kosong. Tapi yang paling saya kagum, ada seorang anak muda yang memukul 2 lapis batu kali. Ya. Herannya, batu bagian bawah yang pecah, padahal bagian atas yang dipukul. Luar biasa. 2 kali tarikan nafas, Pak. Dan nanti Kata Kang Diki, manusia bila sudah bisa menggunakan energinya dapat melawan semua serangan, baik dari luar kayak pukulan maupun dari dalam, contohnya penyakit. Tapi dalam salah satu sejarah Nabi Muhammad disebutkan Nabi Muhammad menderita rontok gigi saat dilempari batu oleh kaum Quraisy saat berada di Taif. Itu tandanya Nabi Muhammad saja tidak kebal ya. Jadi ilmu kekebalan yang diharamkan oleh Islam adalah yang berkolaborasi dengan jin. Kemudian dari situ ada ritual-ritual tertentu supaya jin itu memberikan pertolongan pada dia. Itu yang diharamkan. Tapi kalau orang berlatih secara fisik,
tenaga dalam, kemudian berlatih indera, ya, berlatih kekuatan, betul-betul yang sifatnya physically, secara fisik dia latih, itu nggak masalah, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan itu bisa dipelajari oleh siapapun tanpa ritual apapun. Hanya satu, butuh kesungguhan gitu. Wah, luar biasa. Lihat tuh, yang bawahnya pecah, yang atasnya masih utuh. Nah, begitu kan terbukti tidak harus berurusan dengan jin untuk ada kekuatan yang luar biasa. Tetapi masih ada banyak hikmah di balik Al-Quran dan Sunnah akan kita cari. Ikuti terus Rahasia Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Diki, kita latihan lagi ya. Ayo, hey. Satu lagi ilmu tentang Islam saya dapat dalam perjalanan kali ini. Saya mengerti bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaan Allah. Dan bila bekerja